sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubat, yang hormati dan muliakan rekan-rekan para pegawai berkhidmatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan kita semua, memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, mengatur hidup kita, mengatur alam jagat raya ini, dan yang mengatur mati kita. Kita bersyukur kepadanya dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf ya, pada teman-teman kita yang non muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Yang cari di kalau kami kan selawat salam istilahnya. Kalau di teman-teman Buddha ini apa istilahnya kalau memberikan sanjungan kepada Siddhartha Gautama. Kemudian teman-teman Hindu ini apa istilahnya kalau memberikan sanjungan kepada Dewa Brahma dan lain sebagainya. Yang belum ketemu kan nanti dikasih tahu ya. Karena setelah tiang di telepon kemarin sama Ustaz kita minta ngisi ini, saya mikir mau ngisi apa yang tiang kasih tahu orang-orang pelajar semua S2, S3, ada yang dokter, ada yang tuan guru. Ini tidak pantas kita ngasih tausiah ini, ngasih tausiah dan bilang. Akhirnya tiang coba cari-cari, baca-baca. Kebetulan di rumah itu ada Tripitaka gitu. Dan coba buka gitu kan. Kira-kira nanti kita sesuaikan dengan yang di Al-Quran maupun hadis, mana yang pas untuk kita sampaikan. Nanti teman-teman Buddha mohon diperbaiki ya kalau memang yang salah. Yang bacakan caranya gitu. Di dalam Samyutta Nikaya di Sutta Pitaka itu penyakit hati yang menyebabkan kita suka sakit hati itu ada 3. Benar ya teman-teman Buddha? Benar ya? Ya. Tidak, kalau salah diperbaiki gitu ya. Nanti kita akan gandeng dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Buddha seperti itu, kalau kita di umat Islam itu ada hadis baginda Rasulullah, itu nanti dicari di Nasaihul Ibad. Babut Tesai temannya insyaallah. Sebentar ya. Allah Ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat. Allah berfirman kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Apa firman Allah? Inna ummahatil khataya salasun. Induk segala macam perbuatan salah itu ada 3. Sama di Tripitaka juga tadi mengatakan bahwa duka ya. Duka itu penyebabnya itu ada 3. Kalau di umat Buddha yang pertama itu ada namanya kaimatanha. Kama ya. Kamatanha atau kaimat? Kamatanha ya. Ya. Kalau kita di umat Islam itu ada namanya hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Ya, kaimatanha itu kan
kemelekatan, keinginan tentang nafsu indera kita. Kita ini suka makan, suka ngelihat yang cantik-cantik, kalau yang bapak-bapak ya. Yang ibu-ibu suka ngelihat yang gagah-gagah. Ya kan? Kalau bilang tidak suka ngelihat yang gagah itu benar, ini perlu ditanya-tanya ini. Ya. Pasti itu sifat kemanusiaan kita senang itu. Ya. Nah kalau kita di umat Islam itu ada istilahnya hubbud dunya, cinta kepada keduniaan. Ya. Sehingga kita diminta bagaimana untuk menjaga hati kita ini jangan sampai terkena dengan kamatan tadi. Ya, bagaimana cara kita mengendalikan penglihatan kita, ya, mulut kita, telinga kita, tangan kita ini supaya berjalan untuk membawa kemanfaatan bagi seluruh alam jagat raya. Ya. Kalau di istilahnya orang Islam itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Kalau di Taman Buddha itu yang berbahagia itu adalah yang memberikan manfaat kepada sesama katanya. Ya. Ini mohon nanti diperbaiki. Ini yang pertama. Jadi penyebab penyakit hati itu yang pertama itu adalah ya hubbud dunia. Kalau di hadis itu ya al-kibru, ya sombong. Ya kalau di hadis itu kan salasun ada 3, yang pertama al-kibru, yang kedua al-hasadu, yang ketiga al-hirsu. Ini penyebab utama induk dari segala macam dosa itu ada 3. Ya. Yang pertama yaitu sifat sombong. Itu akan melahirkan mahmadah istilahnya. Mahmadah itu senang dipuji. Kalau kita senang dipuji sama orang, ciri-cirinya kita ada sifat sombong kita itu. Ya. Kita butuh pujian, tapi tidak senang sama pujian. Ya. Kita butuh dihargai, tapi tidak untuk dihinakan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan bawa tanha. Bawa atau bawa? Bawa ya, karena pakai huruf itu saya bacanya bawa. Ya. Oh dibaca W, ya, bawa tanha. Ya. Bawa tanha itu kalau kita di umat Islam itu sama dengan karahiyatul maut. Nah, ini kan penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia tapi tidak senang mati gitu, tidak mau mati. Dia senang ingin terus bereksistensi, ya. Ingin terus ada. Menjadi pemimpin miliknya doang, jadi pemimpin nanti milik batu. Ya. Ini ya, itu ciri-ciri dah, itu sumber dah itu ya. Kalau yang kita umat Islam itu ada istilahnya hasad gitu kan. Kalau orang hasad itu mesti dia hubbul mal, ya. Cinta sama harta benda duniawi dan lain sebagainya. Hubbus sana mesti senang dipuji. Makanya kalau kita senang-senang dipuji itu berarti ada ciri-ciri dah itu kita punya penyakit hasad itu. Dan untuk penyakit hasad ini gampang kita ngelihatnya, SMS saja. Istilahnya anak-anak muda sekarang SMS Pak Ustadz katanya. Saya tanya, adik-adik itu apa SMS dek? Dia bilang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah kalau ada itu dalam diri kita berarti ada sifat hasad pada diri kita itu. Itu udah cara kita menilai diri kita sendiri. Ya, pakai SMS, lihat teman naik pangkat, kita gerutu-gerutu, berarti ada sifat hasad itu. Lihat teman toper tuh bayang di teteh, bahagia ketawa-ketawa dia, berarti ada sifat hasad gitu. Gampang ya, agama itu memberikan kita penilaian gampang sekali. Ya. Nah oleh sebab itu ya kita usahakan, kita ikhtiarkan diri kita bagaimana agar sifat-sifat tercela ini ya hilang dari diri kita, tidak ada pada diri kita. Ya, kalau ini istilahnya Tuan Guru Rusdi ini, itu ada istilahnya namanya takhalli, ada namanya tahalli, dan ada namanya tajalli. Ya. Kalau takhalli itu kan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Tahalli nanti menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Tajalli nanti di sana. Ini yang kedua.
ya penyebab ya penderita batin sakit hati itu kalau teman Buddha itu namanya bawa tanha, lalu ingin eksistensi sendiri, gitu kan, tidak mau melibatkan orang lain, milihnya doang jadi kepale, gitu kan, atau milihnya doang jadi pakasi, dan milih yang batur. Karena itu sebut diri temesa nih kan, kanggo, mohon maaf kan ini Pak Kasubag. Ya. Yang ketiga, ini penyakit hati yang ketiga. Ini ada namanya, kalau teman Hindu, teman Buddha itu ada namanya wibawa tanha. Benar ya? Wibawa tanha. Kalau kita itu ya al-hirsu, tamak. Nah, karena tamak itu ya milihnya doang mau. Pengen dia sendiri yang dapat. Ya, sudah ada ketentuannya masing-masing bagiannya. Milih dia mau lebih terus. Itu sudah tamak hirsun itu. Ya, tapi kalau tamak dalam menuntut ilmu ya dianjurkan harus punya kita sifat tamak. Ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat keduniaan kita tidak usah bersifat tamak. Kalau memang sudah ada jatah kita, dikasih jatah kita. Mana jatahnya teman-teman, jangan dikurangi. Karena kalau kita ngurangi itu ya sama, itu udah artinya tamak itu. Pengen dapat lebih dari apa yang sudah dikasih sama teman-teman kita. Nah, ketika kita memiliki tiga sifat ini, ya ini yang menyebabkan kita suka sakit hati. Kalau sudah sakit hati ini, subhanallah. Ya. Yang namanya sakit hati, wah, ibu-ibu bermidap sakit hati. Ya. Baca SMS ya. Assalamualaikum mas, nah mulai wah. Padahal tetap batur kan. Ya. Dari tiga sifat ini rekan-rekan seperjuangan perkhidmatan kita di Kementerian Agama, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Kenapa? Karena kalau hati kita terjangkiti dengan tiga penyakit ini, insya Allah ya penyakit-penyakit yang lain itu akan datang. Ya. Karena ini jadi induknya. Ya. Kalau induknya sudah ada pada diri kita, insya Allah anak cucunya juga pun akan lahir pada diri kita nanti. Sehingga Allah, baginda Rasulullah SAW itu, ya kalau kita perhatikan sabda beliau itu gini. Insya Allah teman-teman tahu, tapi mungkin ya kita kurang menelaah gitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak mandang lihat ya, fisik kita, tidak dipandang oleh Allah. Coba kita pikirkan, kita renungkan pada diri kita masing-masing. Kalau mau bentuk body kita supaya apa? Sispek ya. Nah, suspek istilahnya, kita berani mengeluarkan biaya banyak-banyak untuk kita game. Ibu-ibu berani bayar game per minggu, per bulan. Berani beli apa namanya nih? Skincare. Mahal-mahal untuk membuat ini. Ya. Itu kan berani kita. Ya. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak memandang kepada bentuk wajah kita. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Coba perhatikan. Allah itu melihat kepada hati kita. Kalau hati kita ini ada penyakit-penyakit ini, kira-kira Allah memandang kita? Ya. Tuhan yang Maha Esa itu mau melihat kita enggak? Apa istilahnya kalau jangan lupa istilahnya. Lupa yang catat tadi kalau teman-teman sudah apa istilahnya? Ya, kalau kita punya penyakit hati kan enggak dilihat sama siddhartha utama kita. Apa istilahnya itu? Ya, biar saya baca lagi. Ya, karena memang tiang senang perbandingan agama. Ya. Insya Allah, ya teman-teman Kristiani adat yang punya juga di sana ada Injil. Ya. Cuma yang belum punya Weda. Mungkin kalau teman-teman Hindu punya Wedanya, kalau bisa yang dikasih satu silakan. Yang dikasih satu. Biar ada yang kita baca-baca.
Ya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat sama Tuhan kita, sama pencipta kita itu adalah hati kita, kebersihan hati kita. Ya, kalau hati kita bersih, insya Allah, ya, insya Allah, ya, Maha Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang kita. Ya, sama seperti kita. Kalau ada teman kita kotor, kan kita tidak mau dekat, berusaha kita menghindar. Itu yang sifatnya jasmani. Bagaimana kalau hatinya yang kotor gitu? Itu pasti kita nah lalu dia ingat sana lalu kira ngerasa batur dia menghindar kita akhirnya. Tapi kalau hati kita baik, hati kita lurus, bagus, tidak ada sifat-sifat tercela ini, insya Allah Allah akan menjaga kita semua. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini karena snacknya sudah datang, ya, kita cukupkan dulu tausiahnya, ya. Nanti kita dengarkan nasihat-nasihat dari Bapak Kasubag. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.